Puji Tuhan, luar biasa, tetap semangat. Yes. Begitu ya Kak Iti? Yes. Tanggal 31 Januari 2021. Luar biasa. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu. Amin. Adik-adik semuanya yang ada di rumah semuanya berdiri. Tidak ada yang duduk karena kita mau bergerak. Kita nyanyi, dia harus makin bertambah, kita harus makin berkurang. Nanti ditambahin lagi lagunya Keti. Jangan cuma satu tapi dua. Sayang, disayang. Gitu mau disayang sama siapa Kak Eti? Sama temannya. Sama Tuhan. Oke. Ibadahnya dimulai, Kak Iti, kita pujikan anak-anak, puji nama Tuhan. Anak-anak kasih pada Tuhan, anak-anak taat pada Tuhan, anak-anak sujud pada Tuhan. Kasih
tenang, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap beribadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik semuanya tetap berdiri. Kita menyanyi Aku Bersuka Cita dan Dengar Hai Kawanku. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Kita bermazmur ya adik-adik. Mazmur 150 Ayat 1 ayat 1 sampai 6. sampai 6. Ayat 1. Ayat 1. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah Pujilah Allah dalam dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Pujilah Dia dalam dalam cakawalannya yang kuat. cakawalannya yang kuat. 2. 2. Pujilah Dia Pujilah Dia karena karena segala segala keperkasaannya. keperkasaannya. Tinggi suaranya. Pujilah Dia Pujilah Dia sesuai sesuai dengan dengan kesabarannya yang hebat. Kesabarannya yang hebat. kesabarannya yang hebat. Ayat 3. Ayat 3. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan dengan gambus bagus dan kecapi. ayat 4. Ayat 4. Tinggi. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan dengan rebana dan tari-tarian. tari-tarian. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Tinggi. Ayat 5. Ayat 5. Sing keras. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan derajat derajat yang bergenting. Pujilah Dia Pujilah Dia dengan derajat derajat yang bertentang. yang bertentang. Ayat 6. Sing keras. Ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaiti, kita sudah bermazmur. Setelah bermazmur, kita pujikan Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku.
kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini Kak Nunung bersama Kak Tere lagi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Tema kita pada hari ini ialah Aku mau ikut Yesus. Kitab Markus, kitab kedua dalam Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Injil Markus merupakan salah satu dari keempat Injil. Injil Markus ditulis oleh Bapak Markus yang berisikan Yesus sebagai Putra Allah, Mesias sebagai hamba yang menderita, Yesus sang penyembuh segala penyakit serta setan-setan, kebesaran kuasa Yesus melalui mukjizat-mukjizatnya. Adik-adik, ada satu tokoh idola dalam kehidupan kita semua. Dia sayang pada kita semua. Dia tidak pilih kasih. Dia selalu menolong kita dan selalu siap sedia 24 jam. Kapanpun kita mau datang, dia pasti mau menemui kita. Ada yang tahu? Aku tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Ya, betul. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah idola semua orang. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang datang kepadanya. Oh ya adik-adik, apakah Tuhan Yesus masih tetap menjadi idola sampai sekarang? Ternyata Tuhan Yesus tetap menjadi idola sampai sekarang. Baik itu anak-anak, orang tua, muda, semua orang. Lihat di gambar ini, ada acara ibadah padang, ibadah di gedung gereja, retret, KKR, semua acara dihadiri banyak orang
yang ingin mendengarkan ajaran dan mukjizat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah idola yang abadi, tidak akan hilang oleh perubahan waktu dan zaman. Keren, luar biasa. Tuhan Yesus hidup. Apakah adik-adik mau mengikut Yesus? Jika iya, bagaimana cara mengikut Yesus? Mengikuti IHMPA. Nah, adik-adik bicara tentang mengikut Yesus, hari ini kita akan belajar dari seorang yang sangat kaya raya. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan kekal. Apa ya itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Adik-adik, orang kaya tersebut selalu melakukan 10 perintah Allah, seperti tidak mencuri, tidak berbohong, menghormati orang tua, dan lainnya. Karena itu, ia merasa bisa memperoleh kehidupan kekal dengan mengikut Yesus. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu bahwa ia sudah melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya itu harus menjual segala yang dimiliki dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Tahukah adik-adik apa yang dilakukan oleh orang kaya itu? Dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan rasa yang sangat kecewa. Ya, betul. Orang kaya itu pergi dengan rasa kecewa karena ia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Hatinya hanya mengarah kepada harta kekayaan. Harta kekayaan dijadikan sebagai hal utama. Ia tidak bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama di dalam hidupnya. Nah, ini adik-adik cara mengikut Tuhan Yesus dengan melakukan hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Taat dan setia pada Tuhan berarti punya waktu bersama Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan melakukannya. Taat pada orang tua berarti dengar-dengaran akan orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Taat pada pemerintah, karena pemerintahan itu juga berasal dari Allah, dan itu untuk kebaikan kita bersama. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur, kita berbuat baik pada semua orang dengan cara berbagi, menolong orang yang susah, menghibur teman yang sedih, mendoakan orang yang sakit. Ingat adik-adik, kita hari ini belajar tentang mengikut Yesus, berarti melakukan perintah Allah dan menjadikan Allah sebagai prioritas utama di dalam hidup, dan mengasihi lebih dari segala yang kita miliki, termasuk harta kekayaan yang kita miliki. Menjadikan Allah sebagai prioritas hidup artinya apapun yang akan kita rencanakan, putuskan harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber hidup
yang mengetahui masa depan yang terbaik buat kita semua. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai anak-anak yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus dapat melakukannya. Tiap orang yang mendengar ya Kak Iti, kita pujikan sama-sama. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu terubuk syukur. Mari adik-adik semuanya kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur bisa beribadah PA dengan teman-teman. Biarpun beribadah di rumah, kami berdoa buat gereja dan jemaat selalu diberi kesehatan dari Tuhan, dan berdoa buat orang tua dan keluarga sehat-sehat baik yang bekerja maupun di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Saatnya adik-adik memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dititipkan Mama dan Papa, supaya persembahannya bisa dikirimkan ke gereja. Hari ini kita pujikan, lihatlah sekelilingmu. Kalau kawono bawa kantong, wah, nggak bisa bergerak. Kalau gitu kantongnya kawono taruh di bawah dulu. Kita pujikan, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Adik-adik sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati Mama dan Papa, berkati pekerjaan Mama dan Papa. Tuhan Yesus berkati juga
orang-orang yang ada di gereja yang mengolah uangnya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mau berpisah satu dengan yang lain. Kak Eti pulang ke rumahnya Kak Eti, Kak Wono pulang ke rumahnya Kak Wono, adik-adik ada di rumah. Iya, yang ada di rumah tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana ya Kak Eti, harus ada di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu. Tapi sekolahnya harus tetap bersemangat, walaupun sekolahnya di rumah saja. Kita pujikan Yesus berpesan. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah hari Minggu, pelayanan anak pada hari ini. Tuhan memberkati anak-anak semuanya, berkat damai sejahtera kasih penyertaan Tuhan selalu ada buat anak-anak, bersama dengan orang tua, bersama dengan orang-orang yang sangat mengasihi anak-anak dan dikasihi oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh, kawannya juga saat teduh. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya Kak, dan berdoa terus supaya kita cepat bertemu di ruang IPA. Sampai ketemu lagi adik-adik.